Baik, Ibu Hastri, selamat siang Ibu Hastri. Siang, Bu. Apa kabar Bu Hastri? Kayaknya semangat sekali nih, ceria Ih, sekali. Semangat, Bu. Semangat. Wah, luar biasa semangatnya nih ya, patut dicontoh ya Bu Hastri ya. Bu Iya, Bu. Hastri, hari ini Bu Hastri kita ketemu lagi ya Bu Hastri ya. Pada Iya, Bu. hari ini ada beberapa hal Bu Hastri yang akan kita bahas ya. Kita sharing-sharing aja santai ya Bu Hastri ya. Betul, Bu. Oke, oke. Bu Hastri, pada pertemuan kali ini Ibu Hastri kira-kira apa yang akan Ibu Hastri kembangkan di apa namanya di kegiatan kali ini Bu Hastri? Terkait coaching ya, Bu ya? Iya, terkait coaching, terkait supervisi akademik gitu. Baik. Saya merasa masih ada beberapa yang perlu diperbaiki dari kegiatan yang sebelum-sebelumnya kan, karena belum terbiasa nih Bu Upi ya Ya, melakukan supervisi melalui coaching ini gitu ya, merasa masih ada yang kurang aja gitu Bu, dalam misalnya setelah selesai melakukan coaching itu, tadi saya ini ada ya kurang nih, pertanyaan ini tadi kurang sepertinya gitu, kenapa tidak saya tanyakan? Nah, mungkin itu nanti yang akan saya kembangkan untuk kegiatan yang berikutnya, Bu. baik. Berartinya bahwa apa yang ingin Ibu Hastri capai ke depannya nih Bu Hastri Iya, dari kegiatan ini? eee ya, ke depannya ya saya bisa melakukan supervisi, dengan menggunakan teknik coaching gitu ya, dengan baik, sesuai dan tujuannya tercapai itu, Bu. Baik, Ibu Hastri ingin melakukan supervisi dengan teknik coaching dan tujuannya dapat tercapai, Bu Hastri ya. Oke, Bu Hastri, nanti bagian mana yang kira-kira yang ingin diamati sama Ibu tuh? Eee, jadi saya nanti menggunakan alur tirta gitu, Bu, ya. Oh, Menanyakan dulu tujuan dari, coaching-nya apa, kemudian mengidentifikasi, apa namanya, permasalahan dari coach ini apa, kemudian nanti menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach itu, terus terakhir nanti, meminta komitmen dari coach, untuk, tindak lanjut dari rencana aksi yang sudah disepakatinya gitu, Bu. baik Bu Hastri. Luar biasa sekali ya Ibu akan apa melakukan supervisi dengan alur coaching, supervisi teknik coaching ya dengan alur tirta. Nah, Ibu Hastri, menurut Ibu nih kira-kira bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu lakukan atau apa yang akan Ibu kembangkan ini? Iya. Setelah saya melakukan coaching beberapa kali gitu ya, ada beberapa hal yang awalnya dulu pemahaman saya mengenai coaching itu adalah, peran kita sebagai coach itu mengarahkan gitu ya, cenderung kita memberikan contoh. Dulu begitu pemahaman saya tentang, coaching. Ternyata, kita itu sebagai coach hanya menggali melalui pertanyaan-pertanyaan untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching-nya sendiri, gitu. Itu yang saya pelajari dan saya pahami. Nah, kemudian, eee, untuk kedepannya ini mungkin lebih banyak latihan sehingga bisa memperlancar saya pada saat kegiatan coaching itu, Bu. Baik, Bu Hastri, luar biasa ya. Di situ Ibu akan bagaimana
seorang coach mengarahkan ya. Jadi persepsi ibu, coach akan mengarahkan dan memberi contoh. Artinya tidak, maksud saya tidak, menurut sepemahaman saya itu, coach itu tidak mengarahkan, tidak memberi contoh, namun hanya menggali kemampuan yang ada pada diri coach tersebut ya Bu ya, Iya, iya dengan betul, Bu. pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh Iya, tahu jadi Bu, pertanyaan-pertanyaannya itu yang dimaksud itu misalnya seperti apa Bu? ya misalnya pertanyaan menggali dari jawaban yang dilakukan oleh koci, misalnya seperti apa, seberapa Oke, besar, misalnya, atau oke. bagaimana, misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa menggali kompetensi atau memaksimalkan potensi dari kocinya, Bu. Sehingga nanti si koci bisa menemukan dengan sendirinya solusi apa yang mau ditetapkan dia atau disepakati dia yang mau dipakai untuk mengatasi permasalahan dirinya, gitu, Bu. Baik, luar biasa ya Bu Hastri ya. Oke Bu Hastri, eh, nanti setelah ini eh, kita sepakati ya kira-kira kapan Ibu akan melakukan coaching tersebut, terus nanti apakah mau secara daring atau mau luring seperti itu, tatap muka seperti itu Bu Hastri, rencananya nih. Ya, rencananya Kita melakukan secara daring, Bu. daring, oke. Berarti nanti Ibu lakukan secara daring, dan pertemuan kita ini berikutnya mau daring atau luring juga, Bu? Ya, daring aja, Bu. Baik, karena Ibu minta daring, baik saya bersedia, kita sama-sama ya Bu ya, untuk meluangkan Iya, Bu. waktu, untuk bisa bertemu kembali, untuk melakukan pasca kegiatan ini atau refleksi pada kegiatan ini, pasca supervisi ini. Nah, tentunya saya bersedia untuk mendukung Ibu ya setiap saat jika nanti Ibu perlu melakukan refleksi ya di waktu yang akan Iya, Bu. datang, atau melakukan perencanaan atau pemecahan masalah yang Ibu hadapi di lapangan seperti itu, Bu. Baik, Bu, nanti kita akan tentukan lagi waktunya seperti itu, kita akan bertemu lagi. Silakan Ibu bisa melanjutkan untuk melakukan coaching dengan siapa ya Bu Ibu melakukan coaching, kalau boleh tahu? Iya, ya, saya akan melakukan supervisi ke Ibu Nuraida, Bu. Baik, silakan Bu. Bu Nuraida, Iya, iya, ya, iya baik. Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat Bu, sehat selalu. Alhamdulillah. Waduh, Gimana udah kabar? lihat. Ah, Iya, alhamdulillah, Bu. Kalau lihat dari senyumnya ini sepertinya semangat ya. tetap semangat. Ya, baik, Bu. Bu, kira-kira apa nih yang mau kita eh, bicarakan atau kita percakapan kita pada hari ini, Bu? Oh iya, iya Bu. Jadi kemarin kan ini setelah kita supervisi kemarin saya dengan Ibu, ya. Iya, Saya agak kesulitan dalam pemilihan untuk misalnya perencanaan, untuk membuat perencanaan dalam pembelajaran ini yang bisa untuk menjadikan pembelajaran itu bermanfaat dan menyenangkan gitu Bu. Jadi saya kadang susah memilih model pembelajarannya gitu Bu. Bu. iya. Eh, Baik, Ibu, saya konfirmasi rencana pembelajaran maksud Ibu RPP. Iya gitu Bu. Dan Oh, ya, kemudian di seperti itu. RPP dan kemudian di dalam pelaksanaannya juga Bu, yang sudah kita lakukan kemarin Bu. Iya, baik. Eh, Tujuan Ibu atau keinginan Ibu nanti apa setelah selesai kita kegiatan coaching ini, Bu? Ya, saya tuh kan ini Bu ya kan mengajar pelajaran seni budaya Bu ya. Jadi Ya, untuk mata pelajaran seni musik ini ada bahasan-bahasan yang memerlukan keaktifan anak.
Nah, di sini saya kadang suka bingung, Bu, mau memilih model pembelajaran apa, karena kadang-kadang kan perlu sarana, perlu prasarana, dan juga siswanya juga perlu juga memiliki apa namanya minat yang bagus dalam pembelajaran saya ini, Bu. Itu jadi saya mau memilih model apa gitu biar anak-anak itu tertarik. Kemudian kalaupun di sekolah kita kan tidak punya sarana alat yang memadai, kadang-kadang saya suka bingung mau nyari apa alternatif alat yang bisa menggantikan sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan terlaksana gitu. Iya, baik Bu. Kalau sekarang Bu, kondisinya yang sudah Ibu jalankan itu seperti apa Bu? Perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya Bu? Iya, Apakah kalau sudah menggunakan model seperti yang Ibu bilang tadi atau seperti apa? ya jadi untuk saat ini Bu ya karena keterbatasan dalam apa namanya sarana, karena pembelajaran itu kan kadang untuk pelajaran seni kan perlu sarana alat dan Bu ya. Iya, Nah, jadi betul. saya mengalihkannya ke alat-alat yang seadanya gitu Bu. Misalnya yang dari mungkin alat perkusi di sekolah ada, saya ganti dengan yang mana adanya gitu Bu ya. Misalnya Iya. ada ember, ada Hmm. botol-botol misalnya Bu. Nah, jadi menurut saya ya untuk saat ini sesuai dengan kondisi yang ada ya pembelajaran saya bisa dikatakan berhasil lah untuk yang tahap yang awal gitu Bu ya. Iya. Jadi dengan menggunakan sarpras yang seadanya gitu, Ibu menilai itu sudah berhasil seperti itu Bu ya. Jadi Ya, apa yang perlu ditingkatkan lagi Bu dari harapan Ibu tadi Bu? ya perlu sekali Bu ya. Jadi perlu anak-anak itu juga selain apa namanya menggunakan alat seadanya, kadang-kadang kan anak-anak loh Bu, kita kan perlu yang sebenarnya gitu kan. Jadi Iya. kita kan kalau menggunakan alat yang sebenar-benarnya, berarti anak itu kan memang bisa mengeksplorasi, bisa berekspresi dengan baik gitu Bu, karena medianya juga mendukung gitu Bu. Kalau situasi yang seperti itu Bu, misalnya gini, sudah ada belum usaha atau apa yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut Bu? Ya, jadi untuk saat ini Bu, usahanya kalau misalnya fasilitasnya tidak terlalu mahal, terkadang saya mengusahakan sendiri Bu, karena itu juga bisa menjadi koleksi saya juga Bu ya. Tetapi kalau sudah alat yang harganya sudah mahal-mahal begitu ya saya juga enggak sanggup juga Bu. Tapi kita pakai seadanya, misalnya anak bisa memainkan alat musik harmoni, jadi kita mengusahakanlah entah ya mungkin anak-anak kita ajak juga yang mampu misalnya Bu ya membeli alat-alat yang sederhana, tetapi paling tidak dia bisa berekspresi lah dengan harga alat yang lebih murah gitu Bu, yang mungkin kemudian kita buat kelompok-kelompok anak-anak yang sudah memiliki alat musik yang memadai bisa bermain bersama-sama gitu Bu dengan yang anak-anak yang belum punya gitu Bu. Oke, baik. Jadi bisa kira-kira ada lagi nggak Bu, misalnya aset atau apa kekuatan apa yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi Bu? Selain misalnya menggunakan alat seadanya, kemudian misalnya bergantian gitu ya mainnya Iya, atau iya. secara berkelompok, kira-kira ada lagi nggak Bu peluang atau aset yang bisa dimanfaatkan lagi? Iya, kalau untuk alat-alat sederhana, Bu ya, itu bisa saja sih kita misalnya membuat, Bu ya. Bisa, tapi itu dalam kategori yang tidak
apa ya, tidak bernada, maksudnya tidak ada harmonisasinya. Misalnya kita membuat alat dari apa ya, bambu gitu Bu ya, kemudian kita membuat dari kayu dan sebagainya, itu mungkin salah satu alternatif. Memang untuk tujuan yang sepenuhnya dalam RPP, dalam materi pembelajaran kan, kalau yang dibuat kan memang tinggi Bu ya, tapi kan kita kan menyesuaikan dengan apa yang ada di sekolah gitu, apa yang ada, aset yang ada di siswa saja itu Bu, mungkin yang bisa kita buatnya Iya. sederhana ya. Bu, mungkin tidak ada dukungan dari pihak luar, Bu, untuk membantu Ibu, kira-kira? Kalau saat ini dukungan itu ya paling dari pihak sekolah, Ibu mungkin ya sebagai kepala sekolah, harapan saya ya bisa mengadakan membeli alat-alat, kemudian kalau dukungan dari orang tua bagus juga Bu, tetapi kan kita lihat Bu, lingkungan kita, keadaan orang tua di sekolah kita kan kadang-kadang ya gimana gitu Bu ya. Jadi saya tidak mungkin memaksakan orang tua untuk memenuhi keinginan anaknya untuk alat musik gitu Bu. Paling dukungan kita kan dari Dinas Pendidikan paling Bu ya. Misalnya ada bantuan fasilitas, alat seni dan budaya. Itu saja mungkin Bu sekarang. Baik, iya, dukungan dari Dinas Pendidikan gitu Bu ya. Iya. Mungkin dari sekolah kira-kira bisa tidak mencari dukungan ke dinas itu untuk misalnya nih Bu ya, pengadaan alat-alat kesenian Ya, tadi, misalnya seperti itu Bu. biasanya ada Bu. Biasanya kan setiap tahun kan kita diminta data Bu ya, sekolah Bu ya. Iya. Data apa namanya, fasilitas atau sapras yang belum punya dan bisa diusulkan. Biasanya mudah-mudahan biasanya ada lah Bu ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi paling tidak bisa dipakai beramai-ramai gitu. Oke, baik. Jadi sudah ada usaha gitu ya dari Ibu sendiri, mungkin dari sekolah untuk pengadaan gitu ya, atau kalau yang sekarang memakai yang seadanya aja, yang ada di lingkungan digunakan seperti itu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Jadi bisa kita simpulkan ya, masalah yang Ibu tadi kan mencari misalnya apa tadi Bu masalahnya, kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya tadi? Ya, seperti itu tadi lah Bu. Harapan ke depan ya sekolah bisa membuat di dalam anggaran sekolahnya, membuat pos khusus misalnya untuk pengadaan alat seni. Ya, jadi memang gitu Bu ya. Nah, kemudian kalau memang ada ajuan, kemudian usulan ke pihak Dinas Pendidikan, kita ajukan ya. Pokoknya apa yang kita dapatkan menurut saya sebagai guru bisa dimanfaatkan Bu, apapun itu bentuknya. Ya, nanti apapun yang kita dapatkan. Untuk tujuan apa namanya, peningkatan kompetensi dari guru dan siswanya gitu Bu ya. Iya, baik Ibu sudah mengungkapkan gitu ya permasalahannya dan kita sudah menemukan solusinya. Jadi bagaimana Bu perasaannya sekarang Bu? Dari sebelum kita di awal tadi Bu. Iya, saya gimana, jadi lega Bu ya. Saya sudah mengungkapkan, mungkin selama ini saya cuma bisa memendam keinginan Bu ya, mau mengajukan kayaknya takut juga nanti dikirain apa gitu. Jadi alhamdulillah Bu, hari ini kita bisa sharing Bu ya, mudah-mudahan betul. ya harapan saya ini bisa dipenuhi oleh pihak sekolah dan bisa juga mendapat dukungan dari orang tua gitu dan Dinas Pendidikan gitu Bu ya, harapan saya. Iya, baik Ibu Nuraida, terima kasih Bu sudah melakukan sesi coaching ini. Ya, semoga saya doakan apa yang Ibu harapkan nanti bisa terwujud. Baik Bu ya, kita akhiri
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo Ibu Hastri. Iya, Bu. Waduh, luar biasa sekali ya Ibu Hastri. Sampai bertemu kembali Bu Hastri pada sesi kita yang berikutnya. Iya, Bu. Pasca observasi, pasca coaching ya, pasca supervisi, melakukan coaching supervisi akademik ya. Iya, Bu. Baik, Bu Hastri. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Iya, sudah lebih lancar ya menurut saya, Bu. Jadi dalam apa namanya, kalau kemarin-kemarin mungkin masih terbata-bata gitu ya, ini sudah lebih lancar karena sudah percobaan yang kesekian kalinya gitu, Bu. Ya Iya. mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lancar terus lah seperti itu, Bu. Baik Bu Hastri, memang saya lihat luar biasa Ibu sudah lancar begitu ya Bu ya. Sudah lancar, kemudian kira-kira tadi Ibu sudah apa namanya, apakah Ibu sudah menggali kemampuan dari coach atau sudah membantu coach untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri, seperti itu Bu Hastri? Iya, sudah, Bu. Sudah dilakukan tadi dengan menggali melalui pertanyaan-pertanyaan, Bu, tadi. Baik, saya lihat seperti itu ya, luar biasa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga membuka coach ya untuk menggali kemampuannya sendiri dan menemukan solusi dari permasalahan sendiri, dan ada beberapa juga yang sudah Ibu lakukan dan itu saya rasa luar biasa. Itu tadi salah satunya itu membantu coach menemukan masalah solusinya sendiri seperti itu, Bu. Dan Ibu juga sudah apa namanya, tidak memberikan judgement, kemudian Ibu juga sudah selalu mendengarkan seperti itu ya, apa yang dengan baik apa yang diutarakan oleh coach tadi. Kemudian saya lihat dengan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu juga sudah tadi luar biasa sekali sudah melakukan memberdayakan ya, seperti itu, sudah memberdayakan coach dengan membantu membuat rencana aksi yang lebih spesifik lagi seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Kemudian sehingga mendorong coach itu memunculkan ide-ide baru yang tadinya mungkin tidak terfikirkan seperti itu menjadi menemukan ide baru, dan itu luar biasa menurut saya sangat mengapresiasi kalau yang apa namanya, yang sudah Ibu lakukan ini, apakah menurut Ibu ini sudah berhasil? Iya, Bu. Jadi tadi kan di awal saya merasa masih ada yang kurang atau yang belum ya, belum lancar lah seperti itu. Seperti merasa ada pertanyaan yang kurang saya sampaikan gitu. Tapi tadi pada saat melakukan coaching dengan Ibu Nuraida, saya merasa saya sudah bisa menggali informasi atau menemukan potensi yang ada di diri Bu Nuraida itu, dan beliau sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu, Bu. Baik, Bu Hastri ya, luar biasa Bu Hastri. Dari yang Ibu Hastri lakukan, sepengetahuan saya ada beberapa yang belum ya memenuhi seperti tadi, kurang menangkap emosi coach, kemudian pada saat tadi saat diminta
Ibu tidak mengungkapkan apa kira-kira saran dari saya seperti itu ya? Atau tidak dimintakan saran pendapat gitu kan, seperti itu. Dan tadi akan Ya, saran tadi saya. coachnya memang tidak meminta saran dari saya, Bu. Oh iya, betul seperti itu ya. Iya. Kalau boleh ini yang belum dilaksanakan yaitu Ibu belum banyak memberikan apresiasi kepada coach seperti itu, Bu. Itu dari saya. Ya, baik. Saya acungi jempol luar biasa yang sudah Ibu lakukan hari ini. Menurut Ibu nih bagaimana? Apakah kegiatan kita ini sesi ini bermanfaat, Bu Hastri? Ya, sangat bermanfaat, Bu, sebagai latihan kita juga ya. Kemudian sebagai umpan balik bagi saya, artinya apa-apa saja nanti yang perlu saya perbaiki untuk ke depannya gitu, Bu. Baik, Bu Hastri. Kemudian harapannya Ibu bagaimana nih? Bagaimana? Ya, harapan saya bisa melakukan supervisi melalui teknik coaching dengan lancar gitu, dan yang terpenting tujuannya tercapai, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Hastri. Kita sudah sharing banyak hal. Kemudian sudah Ibu ungkapkan apa perasaan Ibu ya setelah melaksanakan kegiatan coaching dan manfaatnya dari pertemuan kita hari ini. Sekian dulu pertemuan hari ini, Bu Hastri. Apabila nanti Ibu membutuhkan dukungan, saya siap. Dan kita akan melakukan pertemuan disepakati untuk pertemuan yang berikutnya. Demikian, Bu Hastri. Ya, baik, Bu. Terima kasih juga ya, Bu, sudah Ya, memberikan sukses umpan balik selalu. bagi saya. Sukses selalu, Ya, Bu Bu. Hastri. Iya, sama-sama, Bu. Sampai ketemu lagi. Iya. Di off dulu. Record